Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di Sylvian Sigit on Vlog dengan topik CPNS. Ini adalah video ketiga kami terkait CPNS dengan tujuan mudah-mudahan bisa menambahkan informasi ya Mbak Sylvia terkait ikhtiar kita semua yang punya objektif menjadi CPNS gitu. Jadi di video ketiga ini pertanyaannya hanya satu. Mbak Silvi hanya satu. Mungkin penjabaran dari Mbak Silvi mungkin banyak, tapi pertanyaan hanya satu, cepat saja, yaitu pada salah satu tes di CPNS itu adalah tes seleksi berkas ya, administratif ya, seleksi berkas di BKN ya, di BKN. Dan Mbak Silvi pernah punya pengalaman itu ya. Jadi kalau seleksi berkas ini gagal, maka ya tidak akan lanjut ke seleksi berikutnya. Benar. Jadi sangat kritikal ini. Teman-teman sudah menyiapkan persiapan yang sebelumnya itu kayak misalnya ikuti les online, cari komunitas, follow akun-akun yang kita bahas di video sebelumnya. Benar. Banyak sekali effort yang sudah dilakukan, tetapi pas seleksi pemberkasan, teman-teman ada tidak tidak ada ya, ada kesalahan dalam sesuatu hal begitu ya. Yang harusnya itu perkara gampang karena kita tidak tahu atau salah, kita nggak lolos ke tahap berikutnya. Itu kan sayang sekali. Dari latar belakang itu, tujuan kami memberikan ini semoga bisa menambahkan informasi begitu ya. Pada tahapan seleksi pemberkasan. Oke, sekarang pertanyaannya Mbak Silvi, cepat saja. Kegagalan paling sering pada tahap seleksi pemberkasan di BKN itu menurut Mbak Silvi apa? Ya, jadi di sini saya ingin memaparkan mengenai kegagalan apa yang paling sering disertai dengan solusinya gitu. Jadi yang pertama adalah mendaftar selalu di sschasn.bkn.go.id. Nah, ini bisa dicatat aja. Saya rasa teman-teman udah banyak yang tahu. Jadi selain laman resmi ini, teman-teman tidak perlu mendaftar gitu. Pokoknya itu cuma satu. Di luar itu hoax. Di luar itu. Gitu. Itu. Jadi untuk menghindari kesalahan yang pertama itu adalah dengan mendaftar di laman resmi BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Nah, kemudian yang kedua adalah ini paling sering nih tentang masalah nomor induk kependudukan atau NIK di KTP. Iya. Salah tulis salah. Bukan salah tulis kebanyakan. Kalau salah tulis kan mungkin nggak masuk, misalnya nomornya kurang gitu. Karena begitu kita ketik nomornya, kan nanti ini berbasis internet ya. Iya. Kita ketik nomornya, kalau biasanya langsung muncul nama kita gitu. Oke. Jadi jarang sekali salah ketik, cuman tidak ada kesinkronan antara KTP yang real kita dengan KTP yang dimiliki oleh Dinas Dukcapil. Nah, sehingga sebelumnya saya mau memberitahu, selain NIK itu juga ada nomor KK juga yang krusial. Jadi dua ya ini, nomor NIK dan nomor KK. Itu harus disinkronkan antara data real di lapangan dengan yang dimiliki oleh Dukcapil. Nah, sebelum tes, sebaiknya teman-teman sudah mengecek dulu kesinkronan ini gitu. Caranya gampang, bisa menghubungi Dukcapil masing-masing. Maksudnya sinkron itu sama? Sama gitu. Tidak boleh beda gitu. Tidak boleh beda. Apa yang dipunyai data Dukcapil dengan apa yang kita masukkan itu sama? Harus sama. Oke. Selain sama juga untuk update data di Dukcapil, karena beberapa saya temui yang Dukcapil juga belum update gitu. Mungkin teman-teman pindah daerah belum memberitahu misalnya, atau ada berkas yang menurut teman-teman sudah teman-teman kumpulkan tapi ternyata belum di follow up oleh Dukcapil karena ada 1-2 syarat yang belum teman-teman kumpulin gitu. Ya apapun ceritanya, teman-teman harus memastikan NIK dan KK harus sama antara yang teman-teman yakini punya teman-teman itu, yang tertulis di KK dan KTP itu, sama dengan di mana? Di Dukcapil. Di Dukcapil. Dukcapil ya? Iya. Kalau itu sudah sinkron, sudah. Caranya bagaimana Mbak? Kita pergi ke kantor? Enggak. Caranya ya bisa pergi ke kantor salah satu cara, tapi kita bisa juga mengunjungi web atau laman di Dukcapil. Nah, nanti biasanya di laman itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi gitu. Silakan menghubungi nomor masing-masing. Dan di dalam web Dukcapil itu ada tertulis NIK kita sama nomor KK kita? Oh iya,
Oke, dan kita bisa cocokkan dengan apa yang kita punya. Iya. Wah, Cuman gini, oke. ada daerah yang memang belum mempunyai gitu ya. Tapi ada juga daerah yang sudah punya, misalnya di kota-kota besar. Oke, oke. Saya sendiri pernah yang punya pengalaman itu yang Dukcapil di Bantul. Itu saya mengurus kesinkronan itu kurang dari 1 jam. Artinya ada. Ada. Jadi Oh, di cepet web. banget, ya. Oh, Enggak, keren. kalau itu waktu itu saya lihat web, lalu saya hubungi nomor yang bisa dihubungi katanya untuk suatu pertanyaan, Hmm. bisa menghubungi nomor ini misalnya. Nah, saya menghubungi hotline namanya, hotline, kemudian diarahkan ke WA, WhatsApp. Nah, di Oke. WhatsApp itu saya disuruh memasukkan data-data saja. Saya di Pekanbaru, sedangkan nomor saya di Bantul waktu itu, Bantul Jogja. Karena kan KTP Jogja waktu Ya, itu. ya. Kan ke Bantul jauh, Pak. Kalau ke Bantul jauh gitu. Dan ternyata mereka tuh suportif sekali gitu. Iya, sangat Jadi membantu. dalam 1 jam saya dipastikan akan bisa update dan untuk lebih lancarnya ditunggu 24 jam. Gitu. Untuk bisa mendaftar lagi ke laman CPNS itu 24 jam sudah bisa. Dan ternyata benar bisa teman-teman. Bisa. Lewat online aja. Oke. Tapi pastiin Hmm. lagi ya ke Dukcapil masing-masing. Iya. Saya Jadi rasa udah semuanya sudah masuk. sederhananya jangan sampai Mm-mm. karena kita tidak memastikan antara yang kita punya NIK maupun nomor KK dengan apa yang ada di Dukcapil itu sama, kita tidak melakukan memastikan itu sama atau tidak. Lalu di hari H di dalam tahapan seleksi administrasi yang kita harus masukkan ke link tadi itu, Benar. BKN tadi, kita masukkan apa yang kita yakini punya kita, ternyata tidak sama dengan Dukcapil. Lalu kemungkinan kita dinyatakan gagal. Iya, kita disuruh mengurus Wow, dulu karena kan itu sayang tuh sekali ya. awal-awal pertama memang harus mengisi nomor Oh, NIK, tidak langsung nomor dinyatakan kakak. gagal, tapi disuruh Tidak, mengurus dulu. tidak bisa keluar kartunya itu. Kan Oh, tidak begitu bisa kita keluar. memasukkan data akan keluar kartu bukti bahwa kita sudah melalui seleksi berkas. Artinya kita berhasil gitu Oke. untuk seleksi berkas. Kemudian nanti akan diumumkan apakah berkas kita itu tuh sesuai atau tidak. Nah, ini gimana mau masuk kartunya keluar kalau datanya aja enggak ada gitu. Ya itu artinya hal sederhana, tapi kalau kita tidak kenali sejak awal ada resiko itu, lalu kita tidak mitigasi, akan menjadi hal besar, Ya. resiko besar. Nah itu, terima kasih Mbak Silvi. Monggo lanjut. Masih tentang KTP dan KK. Oke. Jadi selain nomor, itu ternyata juga saya baru ingat, ternyata kita juga harus memastikan alamat kita yang sebenarnya sekarang. Nah, juga nama kita, penulisan nama-nama kita itu harus benar dan alamat. Dipastikan alamat yang sekarang itu sesuai dengan yang di KTP. Nah, itu memang agak panjang kan prosesnya, harus ke ketua RT, harus melapor ke ketua RT yang jelas harus ke ketua RT, kemudian baru ke Dukcapil untuk perpindahan alamatnya. Nah, itu menurut saya memerlukan waktu teman-teman. Nah, untuk mengurangi hal seperti itu, alangkah baiknya jika kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum tanggal pendaftaran CPNS, Iya. agar semuanya sudah clear, sudah bisa dimasukkan datanya, kemudian kita baru mendaftar. Betul. Itu dari salah satu sisi NIK dan KK tadi ya? Iya, benar. Berarti nomor satu tadi pastikan link BKN yang kita pakai Resmi. itu adalah link yang resmi, bukan link yang datang dari mana, yang hoax itu jangan ya. Jadi dari jauh-jauh hari teman-teman pastikan mana link BKN itu dan pastikan memang itu yang benar linknya. Jangan sampai sudah capek masukin, capek nunggu ternyata bukan link yang kita masukin. Itu satu. Yang kedua, hal yang sangat sederhana, pastikan NIK dan nomor KK yang kita yakini punya kita itu terdaftar sama persis yang ada di Dukcapil. Kalau tidak sama ya pastikan bagaimana caranya agar bisa sama, gitu ya. Lanjut, yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga itu biasanya kegagalan yang pada saat kita mendaftar seleksi berkas itu kita lupa password. Itu bisa. Nah, permasalahannya ketika kita mendaftar, itu yang mendaftar nggak cuma 1-2 orang, 10, 100 orang, bisa juga puluhan ribu orang gitu yang mendaftar CPNS di saat favorit yang bersamaan. Nah, ketika itu banyak sekali yang mendaftar, yang lupa password juga banyak. Nggak cuma satu kita aja, nggak punya 10 orang, pasti itu ratusan. Nah, itu ketika kita mengadu ke hotline, memang disediakan hotline, cuman kita harus ngantri biasanya.
Ya butuh waktu, Kalau butuh effort. ya, tapi kalau kita lapor awal-awal mungkin nggak antri. Cuman kemungkinan sih kita bakal tertunda gitu pendaftarannya. Apalagi nih biasanya kita kan menunggu teman-teman nih untuk mengumpulkan informasi dan berkas yang KTP tadi misalnya. Jadi kita daftarnya udah mepet-mepet tuh, H-1, H-2. Lupa Nah, password. kalau lupa password gimana? Karena kan nanti pasti ada namanya apa namanya untuk memastikan lagi gitu. Jadi dari kita mendaftar ke email lalu balik lagi kita harus mengisi dengan password yang sama. Gitu. Iya. Iya, jadi itu nggak boleh lupa. Itu lucu. Seolah-olah kayak nggak akan mungkin kita lupa password, tapi pas keadaan kritikal hari H itu kita lupa. Sekarang kita gugup ya karena banyak yang Lupa. disiapkan. Iya. Nah, solusinya ya memang kalau memang sudah terjadi ya memang harus tanya help desk website di BKN memang dan antri tadi itu. Dan ada solusinya. Tapi solusinya. Alangkah lebih baik kalau tidak lupa dengan cara dicatat kah? Catat aja toh juga itu tidak membuat kita bahaya karena belum ada informasi apa-apa gitu di dalam. Iya, kadang gini Mbak Silvi. Pengalaman aku. Kan beberapa password itu di kepala tanpa aku catat. Lalu ketika buat password untuk hal baru, aku tuh kayak mengandalkan ingatan gitu. Tapi pas hari H itu ternyata nggak sama yang aku ketik. Itu panik. Ketika panik semua lupa. Ya masih mendingan dicatat. Aktual ini terjadi, mendingan dicatat. Mendingan dicatat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai perguruan tinggi dan program studi yang kemungkinan tidak ditemukan di sistem. Nah, itu caranya kita harus mengecek ke universitas dan dikti gitu. Jadi kita harus cek perguruan tinggi kita dan program studi kita yang sudah terdaftar di dikti. Oke. Caranya ya wajib karena bisa aja nggak ditemui. Loh kalau nggak ditemui gimana? Misalnya masih baru bisa aja gitu. Jadi kita harus lapor universitas kita untuk mendaftarkan gimana caranya Pak saya harus mendaftar ini gitu untuk CPN untuk ujian CPNS. Tapi case itu pernah terjadi? Beberapa ada sih saya dengar. Tapi universitas besar nggak usah khawatir. Cuman mungkin ada gitu. Terutama walaupun universitas besar juga bisa terjadi misalnya untuk program studi yang baru. Biasanya sih S3 baru apa gitu. Nah, S3 yang baru ini bisa jadi belum terdaftar ya. Jadi teman-teman harus ngecek dulu termasuk juga sampai ke dikti. Oke. Apapun nama kampus kita, mendingan tanyakan aja lah. Ya, mendingan tanyakan. Iya, mendingan tanyakan aja lah. Oke. Jauh-jauh hari. Yang kelima adalah lokasi lahir yang tidak ditemukan. Itu sama kayak yang perguruan tinggi tadi, tapi ini lebih jarang lagi. Nah, itu juga bisa menghubungi helpdesk BKN. Gitu. Jadi mungkin lokasinya belum terdaftar, jadi bisa aja belum terdaftar di BKN, mungkin pemekaran provinsi. Perubahan nama mungkin ya Mbak ya? Perubahan apa? Pemekaran kan namanya. Iya. Ya itu memang harus ditanyakan ke BKN. Gitu. Apapun itu tanyakan aja lah ya. Dan itu apa tadi tempat lahir ya? Tempat lahir. Solusinya memang harus tanya ke helpdesk BKN. Iya. Nah ini sayangnya nomor 5 ini memang baru tahu ketika kejadian waktu laman dibuka gitu. Tidak bisa diurus jauh-jauh hari kalau yang ini. Gitu. Tapi kita harus persiapan gitu. Persiapan Mbak misalnya. Silvi, izin nanya. Kalau sebelum kita daftar, jauh-jauh hari, kita boleh tanya ke BKN nggak? Bahwa belum bisa karena ketika nanti kan pasti ketika sudah mau mendaftar tes CPNS ketika dibuka gitu mereka sudah memastikan semuanya lengkap gitu tapi kan namanya juga kasus bisa aja ada yang miss 1-2 di hari itu ya. Gitu. Jadi memang tidak usah panik, tetap hubungi helpdesk BKN. Biasanya kalau yang antriannya tidak panjang, sedikit kasusnya itu juga cepat ditangani kok. Yang penting teman-teman harus tahu di mana helpdesk BKN gitu aja. Iya. Hotline. Itu yang keenam. Kelima, sorry. Okay. Terus yang keenam adalah tidak membaca persyaratan umum. Tidak membaca persyaratan umum. Nah, misalnya persyaratan umum itu latar belakang foto. Latar belakang foto itu ditentukan biasanya teman-teman kita harus pakai jilbab apa untuk yang perempuan, pakai baju apa, kemudian latar belakang apa. Jangan sampai latar belakangnya diminta biru kita kasihnya merah. Diminta putih kita kasihnya biru. Jangan sampai seadanya.
Nah, makanya kenapa pas foto ini memang hanya bisa disiapkan ketika sudah mendekati waktu. Karena ketika pengumuman itu sudah ada, sudah keluar, kita baru bisa melengkapi pas foto ini. Gitu. Oke, itu syarat umum ya? Ya. Nah, solusinya apa, Mbak? Solusinya itu jangan buru-buru daftar kalau menurut saya. Karena kebanyakan teman-teman yang baru buru-buru daftar, beberapa teman sih, nggak semuanya, dia itu belum saling berkomunikasi dengan komunitasnya gitu. Jadi memang sebaiknya sebelum mendaftar itu kita mencari komunitas yang sama gitu. Misalnya di grup profesi atau grup alumni, di WA grup gitu, WhatsApp grup. Nah nanti kita bisa saling melengkapi. Maksudnya surat keterangan sehat itu harus dari puskesmas atau bisa langsung ke dokter pribadi ya? Hal kecil seperti itu. Itu masalah surat kesehatan. Lalu tentang pas foto gimana nih? Jangan lupa ya teman-teman, pas fotonya nanti warnanya biru gitu. Misalnya. Jangan lupa ya nanti jilbabnya harus dimasukkan atau memang jilbabnya harus warna putih cerah gitu. Nggak boleh ada bunga-bunganya misalnya. Gitu. Dan itu semua ada di link internetnya, di alamatnya. Ada. Oke. Kalau teman-teman yakin sudah membaca semuanya, dan saya kira itu sangat jarang orang yang bisa sangat teliti karena syaratnya nanti banyak sekali gitu kan. Jadi mending tidak usah terlalu buru-buru, tapi juga jangan terlalu akhir, karena kalau akhir itu akan ada terjadi namanya fenomena bottleneck ya. Jadi ketika di leher botol itu kita terjadi penyempitan dan arus yang tinggi di website itu. Jadi kemungkinan kita nanti malah bisa tergeser gitu. Maunya lengkap tapi malah enggak, yang terakhir. Yang terakhir, maunya lengkap tapi malah waktunya kelamaan, atau yang terdahulu depan, kalau maunya cepat malah ada yang ketinggalan akhirnya nggak bisa gitu. Perlu diketahui juga kalau seleksi berkas ini kegagalannya tidak ada pemberitahuan, langsung tiba-tiba kita tidak masuk aja untuk seleksi berikutnya. Nah, itu pemberitahuan itu. Pemberitahuannya berarti ada yang tidak beres. Ya maksudnya ada yang gagal ya, jadi nggak masuk ke tahap berikutnya. Oke, itu yang ke-6 ya. Ya, terus habis itu yang ke-7 sampai 7 ya kayaknya. Jadi tidak menyiapkan persiapan umum. Jadi persiapan umum itu saya akan sebutkan. Yang pertama KTP, kedua KK, kemudian akta lahir, kemudian ijazah, kemudian surat akreditasi dari BANPT. BANPT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kemudian karena ini pernah terjadi COVID, siapin aja sertifikat vaksin COVID. Jangan yang palsu teman-teman. Karena sekarang sudah ada cara untuk mengetahui yang palsu dengan yang tidak palsu gitu. Lagian kita akan lebih tenang ya kalau misalnya kita ada tidak ada ya jangan yang palsu. Iya. Ada gitu. Tidak ada cara memastikan itu asli atau palsu ya jangan yang palsu, pokoknya yang asli. Iya. Ya, jadi yang belum vaksin harus segera vaksin ya teman-teman, dilengkapi ya vaksinnya, boosternya. Mbak sudah vaksin? Oh sudah. Lanjut lagi. Kemudian hasil tes PCR. Kalau hasil tes PCR kemungkinan bisa diminta. Kalau bisa diminta, bisa tidak. Ya. Karena mengingat siapa tahu kan nanti pada saat tes COVID-nya sudah menurun, kita nggak tahu. Ya. Nah, karena hasil PCR itu hanya 2 kali 24 jam, sehingga nanti aja itu nggak usah dipersiapkan jauh-jauh hari. Kemudian, ini gimana kalau hasil tes PCR-nya negatif? Nah, pengalaman tahun lalu itu kalau hasil tes PCR-nya positif, itu nanti bisa dijadwalkan ulang tesnya gitu. Jadi jangan khawatir, aduh aku positif nih gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa dijadwalkan. Dijadwalkan ulang tes PCR-nya atau tes seleksi CPNS-nya? Tes selanjutnya, tes tulis, tes tes di CAT itu. Tes CAT-nya dijadwalkan ulang? Dijadwalkan ulang, bisa kok. Jadi itu jangan khawatir, jangan karena mengejar negatif lalu kita mencari cara belakang gitu, jangan. Pokoknya jangan yang aneh-aneh. Pokoknya yang benar aja. Yang benar aja gitu. Kalau memang sekarang kita terhambat, insya Allah kalau kita menghubungi dengan cepat maka akan dapat tanggapan kok. Sekarang udah cepet kok karena lewat website. Kemudian syarat umum berikutnya adalah pas foto yang tadi saya bilang itu nanti aja setelah pengumuman itu valid keluar secara resmi gitu. Oke. Banyak Mbak Sri. Iya, banyak aja sih. Ya, jadi ada 7 tadi ya. Ada 7. Ada 7. Kita tidak merangkum dari 7 tadi itu. Nanti teman-teman bisa lihat saja dari pertama dan sampai ke 7 tadi, bisa diulang-ulang videonya untuk melihat
apa-apa sih yang paling sering buat kita gagal di tahapan seleksi pemberkasan gitu ya. Gitu. Ya intinya berikhtiar semaksimal mungkin begitu ya. Cari tahu apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dihindari gitu ya, agar ikhtiar kita menjadi CPNS bisa membuahkan hasil yang manis. Hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan. Oke, terima kasih sekali Mbak Silvi untuk 7 poin tadi ya. Terima kasih teman-teman semuanya untuk waktunya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.